Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita kali ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala ya, berupa kebahagiaan sa'idatin fid dunya wa na'im fil akhirah ya, yaitu kebaikan yang ada di dunia tentunya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkenalkan ya, kami dari tim Relawan Dakwah Jogja ingin menyampaikan kepada ikhwah sekalian terkait ada beberapa hal. Semoga dari apa yang akan kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk diri kami pribadi beserta para ikhwah sekalian ya, dimanapun antum berada ya. Sebetulnya ya, kami merasa tidak pantas kalau sekiranya kami diminta untuk berbicara di sini, hanya disebabkan karena kami diminta ya untuk menjadi tim relawan dakwah secara khusus di Jogja ataupun secara nasional tentunya di Indonesia ya, karena kita sifatnya live, kita sifatnya online, dari siapapun bisa mengakses ya. Semoga ya dari apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan, memberikan manfaat taujih bagi kita kaum muslimin secara khusus ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal. Di antara yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah terkait ya kondisi hari ini yang sedang mewabah pandemi Corona COVID-19. Ya, jadi kami mengingatkan selaku tim relawan dakwah Jogja, yang paling pertama dan yang paling utama adalah mari kemudian kita menjaga diri kita cukup hanya berada di rumah saja. Ya, kalau kemudian kita geser sedikit dari apa yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat yang ke-18 ini, ketika Namlah ratu semut ini mengetahui bahwa kondisi rakyatnya sedang ada musibah, sedang ada bahaya,
Maka kemudian Ratu Semut ini mengajak, memerintahkan kepada rakyatnya, kepada semua semut-semut yang ada untuk masuk ke dalam sarang-sarangnya. Maka mari kemudian kita mengambil ibrah dari semut ini. Harusnya kita sebagai manusia jauh lebih berpikir, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ini selain panca indera, di sana Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan otak yang seharusnya kita sudah mulai berpikir ketika ada musibah, ketika ada ujian, kita mencoba lari dari musibah, kita lari dari bencana, kita lari dari penyakit, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita harus lari dari wabah yang melanda itu, sebagaimana kita lari dari singa-singa. Maka sepatutnya bagi kita untuk kemudian kita bukan hanya sebatas selari saja, bukan maksud di sini untuk kemudian lari-lari begitu ya, akan tapi di sini untuk menjauhi dari wabah yang ada. Salah satu di antara yang kita melihat dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu masakinakum, untuk mari kemudian kita semua masuk ke dalam rumah-rumah kita. Begitu ya, udkhulu masakinakum. Maka pesan yang pertama yang ingin kita sampaikan terkait pandemi corona ya yang sedang melanda seluruh dunia, untuk kemudian kita stay at home, ini nasihat yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang bisa kita lakukan di rumah. Yang bisa kita lakukan di rumah adalah senantiasa ya mencoba ya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan bagi kita ketika di dalam rumah ya. Minimal diantaranya adalah senantiasa berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang tentunya telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya juga Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajarkannya. Misalnya dengan doa Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau misalnya dengan doa Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya. Mari kemudian kita mencoba doa-doa yang seperti itu ya. Termasuk diantaranya adalah ketika misalnya kita memiliki anak kecil ya. Ketika misalnya kita memiliki anak kecil, maka sepatutnya bagi kita untuk menjaga ya dengan doa yang tentunya sudah diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Misalnya adalah dengan bahasa wa'idzuka bi kalimatillahi tammatin minasyaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Ini adalah sebagai bentuk doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian melindungi anak-anak kita dari berbagai musibah, termasuk di antara di sini melindungi anak kita dari setan, melindungi anak kita dari wabah, termasuk racun ya, termasuk di antara di sini adalah melindungi anak kita dari mata yang jahat. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang telah diajarkan. Jadi di antaranya hendaklah kita kemudian berdoa. Kemudian apa yang bisa kita lakukan juga ketika berada di rumah ya, selain kemudian kita berdoa ya, tentunya bisa kita lakukan adalah senantiasa membaca Al-Qur'an ya. Jadi poin yang terpenting diantaranya adalah mari kemudian kita mencoba untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu ta'ala illa anzalahu syifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya obat ya. Maka salah satu di antara obat ya, atau di sini adalah penawar, anzalahu syifa ya, syifa ini adalah penawar ya. Ada satu yang hampir sama dengan kalimat yang sama difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa', yaitu adalah sebagai syifa, penawar, wa rahmatun, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka kami mengajak ya terkait pandemi virus corona ini adalah mari kemudian kita
membaca Al-Quran. Yang semoga dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bahkan termasuk ditekankan oleh Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Beliau sampai mengatakan, maka barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Dan siapapun yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, maka Allah pun tidak akan membuatnya merasa cukup. Jadi salah satu di antaranya untuk mencukupi kebutuhan kita, ya, terkait ketika misalnya kita ada virus ini, ya, mari kemudian kita senantiasa melazimi Al-Quran, ya. Semoga, ya, tentunya tadi dengan Al-Quran yang kemudian kita baca, ya, kemudian penyakit-penyakit yang kemudian ada pada diri kita ini disembuhkan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara nasihat terkait virus corona yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita harus, ya, keluar dari rumah, ya, kemudian kita melakukan aktivitas yang ada di luar rumah, maka kita ada protokol-protokol yang tentunya silahkan untuk bisa dipatuhi, ya. Jadi di sini saya sebutkan ada dari tim relawan tanggap darurat pencegahan wabah COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta. Ini ketika yang ini dulu, ya, protokol keluar rumah. Jadi kalau sekiranya Anda keluar rumah, maka Anda harus mematuhi ini, ya, protokol keluar rumah. Ya, saya bacakan, ya. 1. Pakai jaket atau baju dengan lengan panjang. 2. Kalau mau pakai masker, pakailah terakhir sebelum keluar rumah. 3. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. 4. Pakai tisu di jari untuk menyentuh permukaan apapun. 5. Jika batuk atau bersin, gunakan etika yang benar, tutup dengan siku. 6. Usahakan transaksi secara non-tunai. 7. Lakukan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda dan permukaan apapun. 8. Jangan menyentuh wajah sebelum tangan benar-benar bersih. 9. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Ini di antara protokol kalau sekiranya antum sekalian hendak keluar rumah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Anda semuanya, ya, setelah keluar dari rumah kemudian masuk ke rumah, di sini ada protokol masuk rumah. Baik. Protokol masuk rumah. 1. Ketika sampai rumah jangan menyentuh apapun. 2. Buka sepatu sebelum masuk rumah. 3. Lepas pakaian dan segera rendam dengan deterjen. 4. Taruh tas, dompet, kunci, dan lain-lain ke dalam kotak di pintu masuk. 5. Segera mandi. 6. Kalau tidak mandi, pastikan semua area kulit yang terpapar udara untuk dicuci bersih. 7. Bersihkan handphone dan kacamata dengan alkohol atau hand sanitizer. 8. Bersihkan permukaan benda yang dibawa dari luar dengan desinfektan. Baik, ini di antara protokol-protokol kalau sekiranya Anda semuanya antum tidak berada di dalam rumah dan kemudian disebabkan karena satu kepentingan, disebabkan karena ada satu pekerjaan yang tidak bisa ditunda atau harus kemudian dilakukan, maka hendaklah Anda senantiasa mematuhi anjuran-anjuran yang telah disampaikan dalam protokol, baik itu masuk ke dalam rumah ataupun keluar rumah tadi. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat nasihat yang kemudian bisa kita sampaikan
dari tim relawan Yogyakarta terkait pandemi pencegahan wabah COVID-19. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait kami sendiri, kami dari tim relawan dakwah Jogja, insyaallah pada bulan Ramadan kita kali ini, ya, terkait dengan tadi stay at home, kita berada dalam rumah, kemudian dari tim dakwah Jogja memberikan satu fasilitas untuk kita bersama, ya, baik dari kami pribadi untuk bisa menyampaikan materi, ya, insya Allah pada satu hari kita akan menyampaikan materi, ya, hanya beberapa menit, antara 30 sampai 45 menit kita akan menyampaikan materi, ya, yang semoga nanti memberikan manfaat untuk diri kami pribadi beserta para ikhwah sekalian. Kemudian materi yang akan kita sampaikan adalah berasal dari buku yang dikarang oleh Dr. Najih Ibrahim yang berjudul Risalah ila kulli may ya'malu lil Islam. Ya. Ada bahasa yang menarik dalam buku ini, diantaranya ada kalimat yang mungkin, ya, bisa menjadi tasik bagi kita bersama. Inna dina azima la yakumu ila udama'i minar rijal wala yakumu ala aktafil mutaraffisin wal mutrafin kalla fatinul adimu la yakumu ila udama'i minar rijal. Inna dina azima, sesungguhnya din ini, agama Allah Subhanahu wa taala ini, Islam, adalah agama yang mulia. La yakumu ila udama'i minar rijal, tentunya tidak akan bangkit, tidak akan besar, tidak akan tinggi kecuali orang-orang yang besar. Sekali-kali tidak. Bahkan termasuk kepada mereka orang-orang yang mutarokhisin wal mutrafin, ya, orang-orang yang lemah dan suka bermalas-malasan. Kalla, tidak akan mungkin. Fatinu azimu, maka sesungguhnya agama yang besar ini la yakumu illa udama'i minar rijal. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka buku ini sebetulnya sangat menarik sekali. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh penulis, ya. Di antara judul yang mungkin sebagai materi pertama yang akan besok insya Allah kita bahas adalah ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian ada beberapa judul yang mungkin nanti insya Allah akan berlanjut setelah itu. Ada tegar menghadapi ujian, ada menikmati jalan kebenaran, ada amal Islam bukan aktivitas sesaat, usahakan faktor-faktor kemenangan, bersikap sidik kepada Allah, qiyamul lail, madrasah di antara para sahabat, mengapa doa kita tidak segera terkabul, bagaimana memperbarui iman. Maka ini adalah judul-judul yang insya Allah akan kita coba sampaikan pada bulan Ramadan. Ya, semoga bulan Ramadan kita kali ini mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan kondisi musibah yang sedang ada, ya, semoga memberikan manfaat tentunya bagi kita sebagai kaum muslimin, ya, secara khusus, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai atas apa yang kita lakukan. Dari kami cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.